Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat, Kamis 8 Januari 2026. Pelajaran yang kedua di triwulan yang pertama. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah kuasa doa. Bacalah Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Apakah permohonan khusus yang Anda temukan dalam doa Paulus? Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Paulus berdoa supaya kamu dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendaknya. Paulus menggambarkan pengenalan akan kehendak Allah sebagai hikmat dan pengertian yang benar. Hikmat pertama-tama datang dengan mempercayai Allah sepenuhnya, bersedia melakukan kehendaknya, dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Namun yang sering timbul adalah apa kehendak Allah bagi saya dalam situasi ini? Ada 3 sumber utama di mana kita dapat belajar tentang kehendak Allah saat kita mencarinya dengan doa yang sungguh-sungguh. Pertama, sumber hikmat yang paling penting adalah Alkitab itu sendiri. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Kedua, Allah telah memberikan kita hikmat khusus untuk hari-hari terakhir melalui roh nubuat, sebagaimana dinyatakan melalui tulisan-tulisan Ellen White. Alkitab mendorong kita untuk percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ketiga, kehendak dan pimpinan Allah juga dapat diketahui melalui keadaan pemeliharaan Tuhan dengan memohon kepadanya untuk membuka atau menutup pintu. 4. Roh Kudus membimbing kita saat belajar mengenali suaranya, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Yesaya 30 ayat 21. Paulus berdoa agar jemaat Kolose dapat hidup layak di hadapan Tuhan. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang pada hakikatnya layak, tetapi Allah menganggap kita layak oleh anugerahnya dan memanggil kita untuk hidup sesuai dengan panggilan yang mulia itu. Paulus menggunakan kata kerja hidup 3 kali dalam surat ini. Kata ini berarti hidup dan bertindak sesuai dengan hukum Allah yang hanya dapat dilakukan melalui pekerjaan Roh Kudus. Paulus juga berdoa agar hidup mereka dan hidup kita berkenan sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu ia menyebutkan beberapa cara untuk mencapainya. Berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, kemudian bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah, dan akhirnya mengucap syukur. Jika seseorang bertanya kepada Anda, bagaimanakah Anda tahu bahwa Allah sedang membimbing Anda ke satu arah atau arah lainnya? Bagaimanakah Anda menjawabnya dan mengapa?
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang kuasa doa. Kiranya ya Tuhan Engkau dapat menuntun kami untuk dapat terus berdoa kepadamu, bukan hanya mengenai diri kami, tapi untuk orang lain juga. Kiranya ya Tuhan kasih-Mu dapat menuntun kami, mengajar kami untuk dapat terus mempraktikkan doa dan mempercayai kuasa doa, mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti segala sesuatu tentang umat-Mu, dan Engkau akan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak. Ya Tuhan, mampukan kami untuk terus percaya kepadamu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat Kamis 8 Januari 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.